Puji Tuhan, kita bertemu lagi pada ibadah pada saat ini dan tetap semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara? Haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Puji Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Haleluya. Amin. Di pikirannya, di rencananya. Rencana Bapa buat anak-anaknya itu indah. Jangan khawatir, jangan bersedih, jangan bimbang, jangan putus asa. Kita adalah anak-anak Raja yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku di tanganmu Tuhan. Amin. Dan biarlah ibadah ini ya Tuhan
benar-benar ibadah yang menyenangkan Engkau Tuhan, yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau boleh melawat kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, sehingga melalui ibadah ini Tuhan, hati kami semakin diperbarui, hati kami semakin dikuatkan, diteguhkan Tuhan, untuk selalu dekat kepada Engkau dan percaya kepada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Bersukacita di setiap langkahku. Amin Yesus. Pada Tuhan, itulah yang menjadi musuh kita, dan kita akan kehilangan berkat yang dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, senantiasa dekat dengan Tuhan apapun yang terjadi. Utamakan Tuhan dalam setiap hidupan kita, perjalanan hidupan kita, apa yang kita kerjakan, utamakan Tuhan. Dan kita akan selalu memperoleh kemenangan, dan kemenangan itu menjadi bagian kita. Jangan takut, jangan bimbang. Tuhan selalu memelihara kita. Yakin dan percayalah. Buktikan itu, lakukan itu. Amin Tuhan. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Amin Yesus. Amin Yesus.
tidak tidur. Tuhan ada bersama dengan kita. Kita ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, di rencana Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya terlantar, tetapi dia akan mencukupkan, memelihara setiap anak-anaknya. Karena Tuhan teramat sangat mengasihi kita. Amin, Yesus. Haleluya. Dia peliharaku, dia pelihara Tuhan Yesus. Dia senang atau susah, dia pelihara Tuhan Yesus. Amin Yesus, amin Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami akan terus bangga dan bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini ya Tuhan, semakin menguatkan kami dan selalu mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu memelihara kami. Terima kasih banyak Tuhan. Firman-Mu itu benar-benar menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih dan selamat menikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari siapkan hati kita setelah kita memuji menyembah Dia. Tiba saatnya menyediakan tempat yang terbaik dalam hati kita untuk menerima firman Allah. Tema kita pada malam hari ini adalah rendah hati atau kerendahan hati. Kita membaca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna daripada rendah hati, yaitu tidak sombong, atau kita tahu juga tidak angkuh, dan pengertian yang lain adalah santun. Satu pribadi yang beretika dimanapun dia pergi dan berada, dia disukai, dia dapat diterima oleh semua orang. Oleh karena kerendahan hati menjadi jubah yang dia kenakan dimanapun dia pergi dan berada.
Dalam bahasa Inggris yaitu berasal dari kata Latin humilitas. Humilitas. Mengingat bentukan dari kata humus, yaitu tanah atau bumi, maka kerendahan hati ini juga bisa diterjemahkan atau kita mengambil satu padanan kata yaitu membumi atau dari bumi. Jadi maksudnya kerendahan hati ini adalah menempatkan diri membumi ke tanah. Artinya ketika kita diberkati atau mungkin seorang punya jabatan, seorang punya kedudukan, seorang punya gelar, seorang yang berharta, tetapi sekalipun posisinya ada di atas, tapi seorang yang rendah hati, maka dia seorang yang tidak menonjolkan segala kelebihannya. Seorang yang tetap membumi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kerendahan hati ini sangat disukai oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam Alkitab berulang kali kita temukan ayat-ayat yang berbicara mengenai kerendahan hati. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, mereka harus hidup dalam kerendahan hati. Dikatakan hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Ketika kita menganggap orang lain bernilai, berharga, maka kita sanggup untuk memberi penghormatan kepada orang lain juga. Dan orang lain akan respect kepada kita. Paulus berkata, hendaklah jemaat yang ada di Filipi menganggap seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tidak mengejar popularitas, tidak mengejar pujian, tetapi dalam kerendahan hati, semua saling bergenggaman tangan. Hanya Tuhan yang ditinggikan di tengah-tengah mereka. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat di sini lewat Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Kesombongan itu sangat berbahaya. Keangkuhan, tinggi hati, seorang yang tidak memiliki kemampuan dan tidak mau untuk membumi, merendahkan diri. Situasi ini sangat berbahaya. Oleh karena apa firman Allah berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Artinya apa saudara sekalian? Jalan kesombongan akan membawa seseorang untuk mengalami kejatuhan. Kejatuhan dalam segala-galanya. Kehilangan semua yang dia miliki. Oleh karena Allah sendiri menentang jalan hidup seorang yang sombong dan angkuh. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai kerendahan hati pada malam hari ini, maka ada beberapa keteladanan yang dapat kita lihat. Yang pertama, mari kita lihat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus adalah teladan utama bagi saudara dan saya untuk hidup dalam kerendahan hati. Mari kita belajar mengenai kerendahan hati. Belajar dari Yesus. Kerendahan hati Yesus membuat dia taat kepada Bapa Sorgawi. Oleh karena itu pelayanan Yesus membawa pengaruh yang begitu besar dan tidak dapat tertandingi oleh siapapun yang pernah hidup di dunia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini saudara sekalian
ada di bawah kekuasaan daripada roh kesombongan, roh tinggi hati, roh keangkuhan hidup. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, ketika Yesus datang dilahirkan sebagai seorang bayi, maka Yesus datang dengan jubah kerendahan hati untuk mengalahkan keangkuhan. Yesus datang mengenakan jubah kerendahan hati untuk menaklukkan kesombongan tersebut. Kesombongan hanya dapat dikalahkan oleh kerendahan hati. Bapak Ibu, di dalam Yesaya dikisahkan bagaimana iblis yang adalah malaikat sebenarnya, yang diciptakan oleh Allah, namun kemudian Lucifer dengan segala kemegahan yang diberikan oleh Allah kepadanya, maka dengan kemauan diri sendiri, dia mau mengatasi Allah. Dia mau menarik semua pujian, penyembahan kepada dia, bukan lagi kepada Allah, sang pencipta yang menciptakan dia. Dan oleh karena kesombongannya, maka firman Allah berkata, dia dicampakkan dari tempat yang tertinggi, dicampakkan ke tempat yang terendah. Bapak Ibu, tapi kemudian Yesus, dia datang dari tempat yang tinggi, dia turun di tempat yang paling rendah, tempat di mana manusia berdosa hidup. Dan di tengah-tengah komunitas itulah Yesus mengenakan jubah kerendahan hati. Dan itu menjadi teladan bagi saya, bagi saudara, sampai malam hari ini. Mungkin saudara pernah dikecewakan oleh pimpinanmu. Mungkin saudara pernah dikecewakan oleh orang tuamu. Saudara pernah dikecewakan oleh rekanmu. Saudara pernah tersakiti oleh siapapun juga. Oleh karena keangkuhan, kesombongan di dalam diri orang-orang itu. Atau mungkin kita sendiri pernah, oleh karena kelalaian keteledoran kita, kita sempat hidup dalam kesombongan, keangkuhan. Dan pikiran, perkataan, perbuatan kita pernah menyakiti hati orang lain. Malam ini belajarlah dari pribadi Yesus. Bapak Ibu jemaat, dia Allah tapi mau menjadi manusia yang hina. Ini bukti nyata kerendahan hati yang sempurna yang ada pada Yesusmu, yang ada pada Yesusku. Bapak Ibu sekalian, walaupun Yesus merupakan raja segala raja, dia menjelma menjadi manusia, dia anak Allah, namun dia memilih, dia mengizinkan untuk dirinya dilahirkan di kandang yang hina. Sekarang bulan Oktober, 2 bulan lagi Desember, kita akan merayakan kelahiran Yesus. Demonstrasi kerendahan hati yang sempurna yang pernah sorga tunjukkan untuk menjadi pelajaran bagi manusia, bagi saudara dan saya. Dia tinggal dalam kerajaan yang tidak dapat tergoncangkan. Kerajaan tanpa matahari, bulan, bintang untuk menerangi. Karena dia menerangi itu. Dia menjadi terang di sana. Kerajaan sorga yang jalannya terbuat dari emas. Dengan 12 gerbang dari mutiara. Semua keindahan, kemuliaan, kesucian itu sempurna ada di sana. Namun dia tinggalkan itu. Dia datang ke dunia yang hina untuk mencari saudara dan saya yang kotor. Kerendahan hati yang luar biasa. Dia memilih untuk dilahirkan sebagai anak tukang kayu. Suatu strata sosial yang tidak terhormat pada masa itu. Selama 30 tahun dengan sabar Yesus menunggu dalam kerendahan hati sampai waktunya telah tiba bagi dia untuk melayani sebagai anak Allah, melakukan mujizat-mujizat. Dan selama 30 tahun itu ia hidup sebagai tukang kayu tanpa satu pujian pun dari manusia. Salah satu definisi kerendahan hati adalah kerelaan untuk mengalami hinaan dan tidak dikenal, tidak dipuji, diperhatikan oleh siapapun. Bapak Ibu, itu yang Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan,
Bahkan pada masa-masa terakhir hidup Yesus di dunia, pada malam sebelum dia ditangkap, Alkitab mencatat dengan jelas, Yesus sang guru, dia berlutut di lantai dan dia mencuci, membasuh kaki murid-muridnya. Pekerjaan pembasuhan kaki itu adalah tugas budak yang tidak dibayar. Budak yang hidupnya ada di dalam tangan tuan sang majikan. Mati hidup sang budak itu terserah, tergantung dari tuannya. Dan saudara tahu, pada malam itu dia berlutut, dia merendahkan diri. Dia memegang kaki Petrus. Dia membasuh kaki Petrus. Dia membasuh kaki Yudas. Dia membasuh kaki Thomas yang tidak percaya kepada dia. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Satu keteladanan yang sangat mulia Yesus tunjukkan bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, dia berkata, sebagaimana aku membasuh kakimu, maka kamu wajib saling membasuh kaki. Yang mana berarti harus saling melayani dan merendahkan diri. Selain berarti kerelaan untuk tidak dikenal, maka kerendahan hati juga berbicara. Kerelaan untuk melayani dan menjadi hamba bagi orang lain. Saudara, kalau malam ini Tuhan bertanya, anakku, maukah engkau melakukan itu? Apa jawaban saudara dan saya? Dia sudah memberi teladan yang luar biasa. Mari kita berkata seperti Maria, Tuhan, ini aku hambamu. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Yesus memberi teladan kerendahan hati yang sempurna. Malam hari ini, layanilah seorang akan yang lain. Merendahkan diri. Kerelaan untuk tidak dikenal, kerelaan untuk tidak dipuji. Sekalipun saudara sudah melakukan sesuatu yang besar, yang bernilai, sesuatu yang sudah berharga, saudara sudah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, tapi saudara seolah-olah tidak dimunculkan, itu tidak menjadi masalah. Seorang dengan jubah kerendahan hati melakukan yang terbaik, namun bersembunyi di balik kemuliaan Allah, biar hanya nama Allah yang dipuji dan ditinggikan. Tuhan mencari kerendahan hati. Segala puji bagi nama Tuhan. Saya percaya siapapun yang sedang mendengar renungan firman pada malam ini, saudara adalah seorang yang memuliakan nama Tuhan. Oleh karena keteladanan Kristus, yaitu kerendahan hati, ada di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Saudara, kita wajib melayani satu dengan yang lainnya dalam kerelaan hati. Bila kita ingin hidup di dalam kerendahan hati. Salah satu bentuk saling melayani tersebut adalah mari saling mendoakan, saling menasehati, saling memperhatikan, berbagi. Saudara-saudara, itu dapat dikerjakan oleh anak-anak kerajaan Allah yang meneladani Bapa mereka. Bapa yang penuh dengan kerendahan hati. Puji Tuhan. Bahkan kubur Yesus, kubur pinjaman. Dia melakukan berulang kali mujizat, tapi dia berkata kepada murid-murid dan kepada semua orang yang melihat dia melakukan mujizat, dia berkata, jangan, tidak usah ceritakan itu. Dia tidak menginginkan semua orang menggembar-gemborkan mujizat itu. Dia tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Semua yang dia kerjakan orientasinya adalah untuk kemuliaan Bapa yang mengutus dia untuk datang ke dunia dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Saudara, waktu dia ditangkap, dia ditampar. Waktu dia melayani, dia dihina, dia disebut orang gila. Tapi dia tidak membalas. Dia dicaci maki, dia diludahi. Dia direndahkan sedemikian rupa, dia ditelanjangi, tapi dia merendahkan diri di hadapan
hadapan Allah Bapa, di hadapan Bapaknya, bahkan di hadapan manusia dia merendahkan diri dalam keadaan nyaris telanjang di kayu salib. Ketika Allah dipermalukan, maka dia berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seorang yang rendah hati memiliki karakter Kristus. Dia sanggup mengampuni, memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti dia, bahkan berbuat salah sekalipun kepada dirinya. Dan kerendahan hati itu yang Tuhan cari dalam saudara dan saya mulai malam hari ini. Saudara sekalian, ketika kita berbicara mengenai kerendahan hati, maka pasti akan ada berkat di dalamnya. Mari kita lihat berkat di dalam kerendahan hati. Yang pertama, saya ingin saudara dan saya membaca dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Mari kita baca ayat ini, 2-3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak, Ibu, jemaat, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkat dalam kerendahan hati, Tuhan akan mempromosi saudara dan saya. Di dalam Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu, syarat untuk mendapatkan promosi atau peninggian dari Allah adalah hidup dalam kerendahan hati. Bila kita hidup dalam kerelaan untuk tidak dikenal, untuk melayani Tuhan, melayani orang lain, maka ingat, Tuhan akan meninggikan saudara dan saya pada waktunya. Promosi yang sejati itu datang dari Tuhan, saudaraku, bukan dari manusia. Bila Tuhan sendiri yang mempromosi, mengangkat kita, percayalah, dengar baik-baik. Tidak ada satu tangan pun di bawah kolong langit. Tidak ada seorang manusia yang dapat menarik turun saudara, yang dapat menghalangi saudara dan saya dari proses promosi dan peninggian yang Tuhan kerjakan. Suatu pagi, Daud ada di kandang mengurus domba-dombanya. Kandang yang kotor dan berbau. Dan semua berjalan seperti biasa pada pagi itu. Namun tiba-tiba pada hari itu, segala sesuatu berubah. Hidup Daud berubah. Bapak Ibu, saudara sekalian, Mazmur 78 ayat 7 dengar saya baca. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Bapak Ibu, ayat yang baru kita baca ini sebenarnya bagian dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Mulai ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Dengar baik-baik. Masih tinggal yang bungsu, yaitu Daud. Tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Daud ada di kandang kambing domba yang berbau kotor, pekerjaan yang hina pada masa itu. Tapi ketika Tuhan suruh Samuel pergi ke rumah Isai untuk melantik raja Israel, 7 saudara Daud tampil dengan segala kebesaran, kemegahan, kehebatan. Tapi Tuhan bilang, no, bukan. Dan ternyata Isai melupakan Daud yang ada di kandang. Ayah, ibu, orang tua bisa melupakan seorang anak. Tapi Tuhan tidak akan melupakan seorang yang hidup dalam kerendahan hati, yang memperkenankan hati Tuhan. Samuel bilang, kita tidak akan duduk makan resepsi. Pelantikan raja tidak akan berlangsung sebelum Daud datang kemari. Karena Tuhan telah memilih Daud. Dan ketika Daud datang, Daud dilantik sebagai raja. Saudara sekalian, Daud seorang yang rendah hati. Daud seorang yang sangat-sangat memiliki kerendahan hati. Kalau saudara baca kisah Daud dalam Mazmur-Mazmur Daud, betapa dia hanya mengembalikan pujian kepada Tuhan. Dia disakiti, tetapi dia tidak pernah membalas. Dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan bagi manusia.
Dan kemudian datanglah promosi dari Tuhan bagi Daud. Luar biasa saudara sekalian, tetap layani seperti Daud. Tuhan sudah urapi Daud, tapi Saul tidak mau melepaskan kursi kerajaan. Bahkan Saul kejar Daud akan membunuh Daud. Tapi firman Allah berkata justru Daud bekerja di istana bagi Saul. Padahal pengurapan pelantikan Allah sudah turun atas Daud. Ini kerendahan hati yang luar biasa saudaraku. Cepat atau lambat, Tuhan akan menemukan orang-orang yang hidup dalam kerendahan hati dan mempromosi hidup mereka. Selamat, saudara akan menikmati promosi peninggian dari Tuhan. Bila saudara tetap bertahan mengenakan jubah kerendahan hati. Dan ingat yang terakhir, ada berkat dalam kerendahan hati. Tuhan membuat hidup kita berhasil dan dipenuhi berkat Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara, walaupun hidup bangsa kita, negara kita dan mungkin secara global ada krisis oleh karena pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Dan kita mungkin belum tahu kapan ini selesai. Namun ingat firman Tuhan. Bila kita hidup dalam kerendahan hati, maka kita akan mewarisi yang baik dari suatu negeri. Kita akan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara, jaminan kita bukan datang dari manusia, tapi jaminan kita datang dari Allah. Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya, sebab Dia bukan Allah yang dapat gagal. Saudara, berkat Tuhan datang pada satu pagi dalam hidup Yusuf. Yusuf masih ada dalam penjara di bawah tanah. Lubang-lubang penjara masih tertutup. Semalam dia tidur beralaskan tanah, kedinginan, dikelilingi aroma berbau busuk dalam penjara, segala kotoran dan bibit penyakit. Dan Yusuf tidak tahu bahwa besok pada hari yang baru Allah akan mengerjakan sesuatu yang hebat. Mari kita baca Kejadian 41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Saudara, Yunus pergi untuk menafsirkan mimpi Firaun. Karena Firaun bermimpi, dia melihat ada lembu yang gemuk dimakan oleh lembu yang kurus. Ada gandum-gandum yang kurus memakan gandum-gandum yang bernas dan subur. Dan oleh hikmat Allah, maka Yusuf menceritakan itu. Dan Yusuf diangkat menjadi penguasa. Tapi tahukah saudara, ayat Kejadian 41 ayat 14, ini adalah bagian dari Mazmur 105 ayat 18. Dengar saya baca. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Ayat 21. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Yusuf diberkati jadi penguasa Mesir. Siapa Yusuf? Di penjara tanpa kesalahan. Tapi dia tidak pernah berbuat salah. Dia tidak pernah mendakwa Allah melakukan hal yang jahat. Bahkan dia tidak pernah membalas kejahatan orang-orang yang menjahati dia. Sebaliknya, dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Kerendahan hati begitu nampak dalam hidup Yusuf. Bapak Ibu, dia tetap melayani, lakukan yang terbaik. Ingat, cepat atau lambat, kalau saudara hidup dalam kerendahan hati, Tuhan akan mempromosi saudara dan saya. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian berikut ini. Kuasamu terlebih besar. Dia sanggup mengangkat saudara dan saya. Kuasamu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Oh haleluya, dengan iman kuasamu terlebih besar. Oh haleluya, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
amin, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur bagi Tuhan untuk kebenaran firman yang kami terima pada malam hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara, menasihati, mengajar kami, mengubah kami, membawa kami menjadi sama seperti Kristus. Engkau menjadi teladan kami yang terbesar, mengenakan jubah kerendahan hati, tidak mencari popularitas, tidak mencari pujian diri sendiri. Walaupun tidak dipuji, tidak nampak, kami tetap melakukan yang terbaik bagi Allah dan bagi manusia. Tetap setia dalam pelayanan, melakukan segala sesuatu hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus melepaskan pengampunan dan memberkati sebagai pribadi yang hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih buat janji-Mu Bapa, bahwa Engkau akan meninggikan umat ketebusan-Mu yang sekalipun karena kerendahan hati mereka memikul salib, menyangkal diri dan hidup dalam penderitaan oleh karena Kristus. Namun kami percaya akan ada peninggian yang datang dari Tuhan, bahkan berkat-berkat yang indah dan luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Terima kasih Bapa. Tanamkan kebenaran firman-Mu agar mulai malam hari ini hidup kami berubah, diubahkan, dan kami mau berubah Tuhan menjadi sama seperti Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Kami sangat diberkati, kami dikuatkan oleh nasihat firman-Mu pada malam ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, hamba berdoa, berkati pekerjaan, berkati pendidikan, berkati rumah tangga, berkati kesehatan umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mereka baik-baik saja oleh karena Allah sumber segala sesuatu menyertai, melindungi dan memagari mereka. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, gembala dan semua sidang jemaat. Berkati negara kami, berkati provinsi kota kami dalam nama Yesus. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, jajaran menteri kabinet, bahkan seluruh dokter, perawat, para medis yang bekerja. Tuhan berkati, jauhkan negara kami, sembuhkan Tuhan negara kami dari virus corona. Kami minta di dalam nama Yesus. Kami tetap ingat bahwa oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Terima kasih. Segala puji, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan, karena malam ini ada sukacita yang besar yang kami terima dalam ibadah kami. Dan sekarang kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati.